terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 19 September tahun 2022 ini, saya akan mengomentari perkara Ferdy Sambo disatukan atau displitsing. Dalam perkara pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan Ferdy Sambo bersama 4 orang, yaitu Putri Chandrawati, Kuat Makruf, Baradae, Ricky. Masing-masing peranannya berbeda. Ada melakukan pembunuhan direncanakan, membantu melakukan pembunuhan, dan pelecehan seksual. Kelima pelaku pembunuhan Brigadir Joshua dalam penyelesaian disatukan semua disebut displitsing karena perkara tersebut para pelakunya satu sama lain berhubungan keterangannya. Perkara displitsing dipisahkan, kadang-kadang diperiksa sebagai tersangka, sedangkan yang lainnya menjadi saksi. Demikian seterusnya sampai semua diperiksa sebagai tersangka dan saksi. Seperti pemeriksaan perkara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai tersangka, maka Baradae Eliezer, Ricky, Kuat Makruf jadi saksi. Demikian juga perkara Baradae Eliezer dan Ricky diperiksa sebagai tersangka, maka Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai saksi. Perkara Kuat Makruf sebagai tersangka, maka diperiksa sebagai saksi Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, dan Baradae Eliezer dan Ricky. Dalam beberapa pasal yang terbukti, hanya satu pasal terberat saja yang dijatuhkan hukumannya. Diduga dari 5 tersangka akan displit 3 perkara, yaitu perkara pertama disatukan perkara Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP untuk 380 KUHP. 2. Perkara kedua disatukan perkara tersangka Baradae Eliezer dengan tersangka Ricky membantu melakukan pembunuhan melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 380 KUHP untuk pasal 65 KUHP. Ketiga, Kuat Makruf melakukan perbuatan pelecehan sesuai dengan pelecehan seksual dengan Putri Chandrawati. Dengan displitnya 5 tersangka menjadi 3 perkara, lebih mempermudah penyelesaian perkara dan penjatuhan hukumannya hanya satu hukuman terberat. Harapan saya agar penyelesaian 3 perkara yang displit tersebut cepat selesai sebagai tuntutan penegakan hukum. Nah, inilah yang saya lihat. Jadi di mana perkara pembunuhan Baradae yang dilakukan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dan juga mereka sebagai tersangka, maka perkaranya tersebut ada 5 orang tersangkut di dalamnya, maka kelima tersangka itu dipisah-pisah perkara, namanya disatukan atau displit satu sama lain, bisa sebagai sanksi, sebagai tersangka. Jadi itu yang saya lihat. Jadi seperti pemeriksaan perkara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai tersangka, maka Baradae Eliezer, Ricky, Kuat Makruf jadi saksi. Demikian juga perkara Baradae Eliezer dan Ricky diperiksa sebagai tersangka, maka Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati diperiksa sebagai saksi. Perkara Kuat Makruf sebagai tersangka, maka diperiksa sebagai saksi Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, Baradae Eliezer, dan Ricky. Dalam beberapa pasal yang terbukti, hanya satu pasal terberat yang dijatuhkan hukumannya. Diduga dari 5 tersangka akan displit 3 perkara, yaitu perkara pertama disatukan perkara Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP untuk pasal 380 KUHP.
2. Perkara kedua disatukan perkara tersangka Baradi Eliezer dengan tersangka Ricky membantu melakukan pembunuhan melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 380 KUHP yaitu pasal 65 KUHP. Ketiga, Kuat Makruf melakukan perbuatan pelecehan seksual dengan Putri Chandrawati, maka dia dihukum nanti dengan melakukan pelecehan seksual tersebut. Dengan disiplinnya 5 tersangka menjadi 3 perkara lebih mempermudah penyelesaian perkara dan penjatuhan hukumannya juga hanya 1 hukuman yang terberat. Walaupun mereka itu melakukan perbuatan ada dakwanya sampai 3-4, maka yang dikenakan dakwa yang paling tepat dan yang terberat ancaman hukumannya. Harapan saya agar penyelesaian 3 perkara yang di-split tersebut cepat selesai sesuai tuntutan penegakan hukum. Sekian dan terima kasih.